Halo sobat, jumpa lagi di channel Hari Solo Epic. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, bahagia senantiasa. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kisah Wiracarita Ramayana dalam episode Anggisrono Duto. Bagi sobat yang belum subscribe, mohon tolong untuk subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini ke depannya. Selamat menonton. Salam budaya. Prabu Dasamuka telah mengetahui bahwa pasukan Poncowati sudah berada di daratan Alengka. Namun Dasamuka tidak mau gegabah mengerahkan pasukannya untuk memerangi pasukan Prabu Rama. Rawana ingin menjajaki dulu kekuatan pasukan Rama. Untuk itu Prabu Rawana mengutus seorang anak buahnya menyusup ke dalam basis pertahanan pasukan Poncowati. Ditunjuklah seorang raseksa bernama Anggisrono untuk melaksanakan tugas itu. Anggisrono meskipun raseksa namun badannya sebesar manusia, dan kebetulan wajahnya pun mirip kera atau wanara. Ketika memasuki markas pasukan wanara Poncowati, Anggisrono tak mendapat hambatan karena mengira sesama prajurit wanara. Ia bebas memasuki perkemahan para prajurit wanara. Namun ketika akan memasuki kemah Prabu Rama, Anggisrono berpapasan dengan Wibisana. Kemudian mengurungkan niatnya dan meninggalkan tempat itu. Wibisana terkejut dan bertanya dalam hati, mengapa Anggisrono berada di tempat ini? Wibisana menemui Anoman dan mengingatkan agar memperketat penjagaan. Dikhawatirkan ada mata-mata musuh menyusup di basis pertahanan pasukan Poncowati. Anoman mengerti gelagat yang tidak baik dari informasi Wibisana. Ia mengartikan jika ada penyusup yang sudah memasuki kawasan ini. Anoman segera mencari penyusup yang dimaksud oleh Wibisana itu. Akhirnya Anoman menemukan orang yang dicurigai sebagai penyusup itu. Ketika diinterogasi, Anggisrono mengatakan bahwa ia prajurit Guwa Kiskendha yang baru saja datang untuk membantu memperkuat pasukan wanara di Suwelogiri. Anoman tidak begitu saja percaya dibawanya orang itu ke perkemahan Anila, karena Anila adalah pepatih Guwa Kiskendha. Setelah dihadapkan dengan Anila, dia merasa tidak mengenalinya. Namun penyusup itu belum mau mengakui. Maka Anoman berniat mengujinya, apakah ia benar-benar wanara. Anoman menyuruh menirukan kepandaian wanara, yaitu memanjat pohon.
namun ternyata tidak bisa. Kemudian disuruh menjerit atau mere dalam bahasa Jawa juga tidak bisa. Anoman menetapkan bahwa orang itu adalah mata-mata dari Alengka. Kemudian dibawanya menghadap Prabu Rama. Rama menyambut dengan baik kedatangan Anggisrana, menganggapnya sebagai utusan dari Alengka. Disuruhnya Anoman untuk melepaskan tali yang membelenggu orang itu dan memintanya Anoman meninggalkan tempat itu hingga Rama seorang diri dengan Anggisrana. Dijamunya Anggisrana sebagai tamu. Ketika Anggisrana berpamitan untuk kembali ke Alengka, Prabu Rama memberikan beberapa keping uang emas kepada Anggisrana. Rama menitip pesan agar disampaikan Prabu Rawana agar menyerahkan Sinta untuk menghindari terjadinya peperangan besar di Alengkaradiraja. Anggisrana telah sampai di Alengka dan menghadap Rahwana menyampaikan laporan setelah mengunjungi Swelogiri. Anggisrana mengatakan bahwa angkatan perang Prabu Rama sangat besar, terdiri dari pasukan Wanara dengan beberapa senopati yang gagah berani dan sakti-sakti, ditambahkan pula Wibisana ada di sana. Anggisrana juga mengatakan tentang kebaikan Prabu Rama ketika ia ditangkap Anoman dan dihadapkan dengan Prabu Rama. Anggisrana menyarankan agar Prabu Rahwana segera mengembalikan saja Sinta kepada Prabu Rama. Mendengar semua penuturan Anggisrana, Prabu Rahwana amat sangat marah, namun masih dikendalikannya emosinya, sehingga Anggisrana tidak merasa curiga ketika Rahwana menyuruhnya mendekat. Dengan mengatakan akan memberi uang yang lebih banyak ketimbang Prabu Rama, ketika Anggisrana bersimpuh menyembah, dengan tiba-tiba Dasamuka menghunus keris dan menghunjamkan ke dada Anggisrana. Anggisrana tersungkur bersimbah darah, meregang nyawa. Kurban kekejaman Dasamuka bertambah lagi.